Perhatikan gambar. Di sini ada gambar rangkaian, ya, ada rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, digabung menjadi satu. Pertanyaan yang pertama adalah hambatan total rangkaian. Yang kedua, arus yang mengalir dalam rangkaian berapa. Kemudian tegangan pada hambatan 3 ohm. Oke. Di sini silakan gambarkan saja arus listriknya. Keluar dari tegangan tinggi masuk ke tegangan yang lebih rendah gitu ya. Ini arus listrik. Oke. Kita langsung saja jawab yang A. Lihat saja yang mana mau dikerjakan dulu boleh. Ya, kalau saya langsung saja ada dua hambatan seri di sini. Ini hambatan seri. Ya, maka kita bisa katakan di sini RS1. Ini juga hambatan seri. Ya. Maka kita katakan ini RS2. Ingat kalau hambatan seri, hambatannya dijumlah saja. Ya. R1 tambah R2. Nah, maka gambarnya akan berubah seperti ini. Nah, di sini RS1, kemudian ini RS2, kemudian ini yang 6 ohm. Ya. RS1 berapa di situ? Ditambahkan saja 2 tambah 3, 5. Kemudian RS2 berapa? Ditambahkan saja di situ 4 tambah 2, 6. Nah, kalau sudah seperti ini, dilihat lagi, di situ ada yang hambatannya atau rangkaiannya paralel ya. Nah, ini paralel. Ya. Maka diselesaikan, nanti ketemu RP. Ya. Langsung saja, seper RP sama dengan seper RS2 ditambah seper 6. Ya, atau ini seper 6 ditambah seper 6 sama dengan 2 per 6, baru kita balik. RP sama dengan 6 per 2, maka hasilnya 3. Maka hambatannya akan berubah menjadi seperti ini. RS1 tetap ya, yang 5 ohm. Nah, ini RP. Di sini ada V, ya, 12 volt, ini arus. Nah, untuk menjawab yang A, hambatan total atau R tot ya, maka langsung saja itu jenis rangkaiannya adalah seri. Ya, jadi hasilnya RS1 ditambah RP sama dengan RS1 tadi hasilnya 5 ohm ditambah RP-nya 3. Maka hasilnya adalah 8 ohm, yaitu untuk soal nomor poin A ya. Nah, kemudian yang B, arus dalam rangkaian ini menggunakan hukum ohm, V sama dengan I dikali R. Maka untuk mencari I sama dengan V dibagi R, V-nya di situ 12 dibagi R-nya tadi 8. Ya. Ini kita sederhanakan saja, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka ini sama dengan 1,5 ampere. Oke. Maka untuk yang C, dilihat yang C, hambatan 3 ohm ya. 3 ohm itu dilewati arus ya. Ini perhatikan gambar. Nah, 3 ohm itu kan dilewati arus ya. Jadi arus yang digunakan adalah arus total yang kita dapat sebesar 1,5. Berarti langsung saja jawab V untuk 3 ohm itu sama dengan I dikali R. R-nya R yang 3 ohm sama dengan 1,5 dikali 3, maka sama dengan 4,5 volt. Ya. Nah, ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Masih tentang rangkaian hambatan. Diperhatikan saja, ada soal seperti ini. Pertanyaannya adalah hambatan total rangkaian. Ya. Seperti yang sudah pernah saya bilang, dibagi-bagi saja rangkaiannya. Ini titik pertama, kedua, 3, 4 ya. Kalau mau kita tulis ini A, B,
CD, gitu ya. Nah, untuk yang CD, ini rangkaiannya paralel. Maka ketemu nanti RP, gitu ya. Nah, untuk yang ini seri, ya. Maka ketemu nanti RS. Nah, kita ubah saja rangkaiannya. Seri digabungkan menjadi RS. Ini yang di bawah tetap ada sebesar 6 ohm. Kemudian yang R4 di situ 4 ohm. Nah, kemudian yang satunya nanti RP. Ya, RP-nya dihitung saja nanti berapa dapatnya. Maka ini titiknya A, kemudian ini B, C, D, gitu ya. Nah, kita hitung saja RP-nya. 1/RP sama dengan 1/8 tambah 1/8 sama dengan 2/8, maka RP sama dengan 8/2, hasilnya 4 ohm. Gitu ya. Berarti RP di sini sama dengan 4 ohm. Nah, baru di situ ada lagi RP yang ini. Ini juga paralel. Diselesaikan saja dulu. Nah, ini sama dengan 1/RP sama dengan 1/RS ditambah 1/R3. R3-nya 6 ohm. RS-nya berapa? RS-nya 2 ditambah 1. Maka ini sama dengan 3 ohm gitu ya. Nah, ini 1/3 ditambah 1/6. Maka hasilnya 1/. Hasilnya ini kita samakan penyebut dulu ya. 6 bagi 3, 2. 1 ya. Jadinya 3/6. Nah, kita balik, maka RP sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2 ohm. Nah, maka yang hasil yang ini, ya, itu 2 ohm. Kalau kita rubah rangkaiannya, maka jadinya seperti ini. A, B, C, D, gitu ya. Nah, di sini RP, ya. RP, misalnya ini RP1, maka ini RP2, gitu ya. Maka ini yang BC tadi hasilnya 4 ya, tetap nggak dirubah, dia 4 ohm. Nah, RP yang paling ujung tadi hasilnya 4 ohm. Ya. Maka untuk R totalnya langsung saja RP1 tambah R4 tambah RP2. Ini RP2 tadi ya, sorry. Ini RP1. RP2, ini RP1. Masuk saja. Di situ 2 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 10 ohm. Ya. Nah, begitu dipahami baik-baik. Oke, lanjut ke soal ketiga. Masih tentang rangkaian hambatan. Pertanyaannya adalah kuat arus listrik yang melalui rangkaian ya. Jadi di sini yang ditanyakan berapa besar arus listriknya. Jadi ditanya I. Oke, sama kita analisis saja yang mana rangkaian seri, kemudian yang mana rangkaian paralel ya. Ini saya bikin titik A, di sini titik B. Perhatikan yang di atas dulu. Nah, di sini kan memanjang, berarti ini rangkaian seri ya. Nah, kita bisa sebut di sini RS1. Berapa hasilnya di situ? Langsung saja 20 tambah 20 tambah 20. Berarti hasilnya 60. Nah, kemudian yang di bawah juga sama. Memanjang, seri juga. Maka ini RS2 ya. Sama dengan 15 ditambah 15. 15 tambah 15, 30. Ya. Nah, maka gambar rangkaiannya akan berubah seperti ini. Di sini RS1 yang atas, ini RS2 yang bawah. Ini tadi titik A, titik B. Ya, dihubungkan dengan tegangan berapa di situ? 6 volt ya. Oke. 6 volt. Nah,
Maka hambatan total akhirnya adalah, ini dilihat rangkaiannya, jenisnya apa? Oke, jenisnya adalah paralel. Dari sini nanti dapat RP. Ya. Maka ini kita hitung saja, 1/RP sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2. RS1-nya di situ tadi dapatnya 60 ya. Kemudian RS2-nya di situ 30. Nah, kita samakan penyebutnya. 60 dengan 30 itu 60. Ini 1, kemudian ini 2. Ya, maka 1 tambah 2, 3/60. Sehingga RP dapat 60 dibagi 3 sama dengan 20 ohm. Nah, ini yang disebut dengan hambatan total ya. Sehingga untuk mencari arus listrik menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Nah, I sama dengan V dibagi R. R-nya R mana? R total yang dapat tadi, yang nilainya 20. Ya. Maka langsung masuk 6 dibagi 20. Nah, ini sederhanakan saja, dibagi 2 saja. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 20 dibagi 2, 10. Ya, maka hasilnya adalah 0,3 ampere. Nah, begini. Kita coba lagi lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang rangkaiannya seperti ini. Masih sama konsepnya, dipisah-pisah saja ya. Jadi ini kita lihat dulu dari mana yang bisa dikerjakan begitu. Nah, kalau saya mengerjakannya dari atas dulu. Ini kan rangkaiannya apa ini jenisnya? Iya, paralel ya. Sehingga dari sini nanti dapat RP. Kita bertahap ya, diperhatikan baik-baik. Kita hitung 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R3. Di situ 1/12 ditambah 1/6 ya. Maka ini penyebutnya 12. 12 dibagi 6, 2. Ini 3/12, maka RP dapatnya dibalik 12 dibagi 3 hasilnya 4 ohm ya. Sehingga rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Diperhatikan. Nah, ini RP yang tadi dihitung di atas ya. Sini ada R2. Kemudian itu dihubungkan dengan yang paling bawah itu ada R4. R4 yang nilainya 4 ohm. Oke. Dihubungkan dengan tegangan 16 volt. V. Nah, sekarang kita kerjakan lagi yang ini. Dilihat rangkaiannya, yang paling atas itu. Apa jawabannya? Seri ya. Maka ini dapat nanti RS. Maka langsung saja RP ditambah R2. Tadi RP dapatnya 4 ohm. Kemudian R2-nya di situ 4. Hasilnya ini adalah 8 ohm. Nah, maka rangkaiannya berubah lagi. Kita sudah menggabung RP dan R2. Digabung menjadi 1. Jadinya tadi RS. Nah, yang di bawah tetap R4 ya. Ini tetap dihubungkan dengan tegangan. Nah, kalau sudah seperti ini, dilihat rangkaian terakhirnya rangkaian apa itu? Iya, rangkaian paralel. Paralel sebagai rangkaian akhirnya. Maka kita hitung paralelnya berapa di situ? Di sini ya. 1/RP sama dengan 1/RS ditambah 1/R4 ya, 1/8. R4-nya di situ tadi 4 ya, kita samakan penyebutnya 8. Kemudian ini 8 bagi 4 2 ya. Ini 3/8, maka RP atau bisa kita katakan sebagai R total sama dengan 8/3 ohm. Nah, ini untuk menjawab poin yang A. Jadi jawabannya yang A adalah 8/3 ohm. Nah, kemudian bagaimana menjawab yang B? Yang B arus listrik. Ya, arus listriknya adalah
V sama dengan I dikali R. Ini rumusnya. Ya. Maka I sama dengan V dibagi R. R-nya R mana? R total yang kalian temukan tadi. V-nya di situ berapa? V-nya 16. Ya. 16 dibagi 8 per 3. Nah, ini sama dengan 16 dikali 3 per 8. Ya. Ini yang di bawah dibalik bisa ya. Ini sama dengan 16 bagi 8 hasilnya 2. 2 kali 3, 6 volt. Oke. Nah, ini soal tentang rangkaian listrik ya. Diperhatikan bertahap saja mengerjakannya. Kalau konsep rangkaian serinya paham, konsep rangkaian paralelnya paham, maka mencari hambatan total rangkaian gabungan itu pasti kalian bisa. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya sama ya. Pertanyaannya masih tentang berapa hambatan total rangkaian, kemudian berapa besar arus yang mengalir. Jadi di sini R tot-nya berapa, kemudian arusnya berapa ya. Arus itu arus yang mengalir dalam rangkaian ya. Bukan arus yang masuk di hambatan paralel sini, bukan. Itu beda bahasan. Bahasan yang itu nanti akan kita bahas di bagian kedua ya. Nah, telaah lagi di situ dilihat rangkaiannya mau dia dimiringkan seperti ini atau ditegakkan ya, sama saja ya, tinggal dilihat. Kalau dia hambatannya memanjang berarti dia seri, kalau dia hambatannya sejajar berarti dia paralel ya. Maka R4 dan R5 ini sudah pasti kalian tahu ini adalah seri. Dari sini dapat RS ya. Kalau seri kan tinggal dijumlah saja. Berarti RS sama dengan 10 tambah 10 hasilnya 20 ya. Nah, kemudian R1, R2 dan R3 ini karena dia sejajar ya, maka ini disebut rangkaian paralel. Nah, paralel tidak bisa langsung dijumlah, tetapi seperti yang sudah kalian tahu caranya adalah menggunakan 1 per RP sama dengan 1 per R1, di situ ada 3 hambatan, 1 per R2 ditambah 1 per R3, kita masukkan angkanya, 1 per 20 tambah 1 per 30 tambah 1 per 60, sama dengan, nyebutnya 60 ya, 60 bagi 23, 60 bagi 32, 60 bagi 61. Maka ini hasilnya 6 per 60. Maka RP-nya sama dengan 60 per 6, hasilnya 10 ohm. Ya. Nah, maka hambatannya berubah seperti ini. Ya. Dilihat. Di sini di atas ada tegangan. Nah, oke. Ini RS, di sini RP. Nah, sekarang dilihat, ada nggak titik cabang di situ? Tidak ada kan? Tidak ada, artinya RS dan RP itu menyatu jadi satu. Nah, berarti hambatan terakhirnya adalah jenisnya rangkaian seri. Ya, berarti di total saja. Nah, maka untuk jawab yang A, karena RP dan RS itu tidak dipisahkan oleh titik cabang, menyatu ya, hanya kawatnya yang dibentuk persegi seperti itu saja, tetapi tidak dipisahkan oleh titik cabang, maka R totalnya langsung di situ sama dengan RS ya, sama dengan RP ditambah RS yang kalian dapat ya. Ini anggaplah RS1 begitu. Nah, maka ini sama dengan langsung 10 ditambah RS1 tadi hasilnya ini ya, 20 ya. Ini tadi hasilnya 20, ini 10. Ditambahkan saja 30 ya untuk hambatan totalnya. Nah, untuk yang B, besar arus yang mengalir sama masih menggunakan hukum Ohm, maka I sama dengan V dibagi R. R-nya R mana? R total. V-nya berapa di situ? 30 dibagi 30 juga. Maka hasilnya 1 ampere. Nah, sekian pendalaman materi hari ini. Tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.
I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here